Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 823. Di kota Tianyun, yang terletak di dekat Sekte Abadi Tianyun, suasana sangat meriah. Kota itu penuh dengan lampion dan dekorasi berwarna-warni. Di langit, ada layar besar hasil proyeksi formasi, yang menampilkan satu baris tulisan, Kota Tianyun sedang merayakan keberhasilan tuan kota mereka yang telah mencapai tingkat 7 Kaisar Dewa. Mencapai tingkat Kaisar Dewa adalah pencapaian yang luar biasa di dunia besar manapun. Karena jumlah ahli Kaisar Dewa sangat sedikit, mereka jarang muncul kecuali untuk urusan besar, seringkali hanya dikenal melalui nama mereka saja. Di tingkat Kaisar Dewa, setiap peningkatan level kecil antara satu tahap ke tahap berikutnya menjadi semakin sulit. Perbedaan kekuatan di antara level ini sangat signifikan, terutama di tahap-tahap seperti awal ke tengah atau tengah ke akhir. Oleh karena itu, bagi seorang Kaisar Dewa, melangkah dari tingkat 6 ke tingkat 7 adalah pencapaian besar. Ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tetapi juga status secara signifikan. Tuan Kota Tianyun, yang merupakan salah satu ahli dari Sekte Abadi Tianyun, juga memiliki posisi sebagai tetua dalam sekte tersebut. Dalam dunia besar, kekuatan terkuat biasanya adalah sekte kekaisaran. Sekte-sekte ini diakui karena memiliki pemimpin minimal di tingkat akhir Kaisar Dewa dan setidaknya 3 ahli Kaisar Dewa yang bertindak sebagai tetua. Setingkat di bawah sekte kekaisaran adalah Tanah Suci, yang biasanya memiliki ahli Kaisar Dewa sebagai pemimpin dan Kaisar Dewa sebagai tetua. Namun, beberapa Tanah Suci yang kuat bisa menyaingi sekte kekaisaran dalam hal jumlah ahli Kaisar Dewa. Tetapi mereka tidak memiliki kedalaman sumber daya yang sama, sehingga tidak dapat memposisikan Kaisar Dewa sebagai tetua reguler dan hanya sebagai tetua senior. Sekte Abadi Tianyun hanya memiliki satu ahli di tingkat Dewa Agung, yaitu Patriark Tianyun. Oleh karena itu, para ahli Kaisar Dewa tingkat akhir memiliki status yang sangat tinggi di sekte tersebut. Karena itulah, keberhasilan Tuan Kota Tianyun yang mencapai tingkat 7 Kaisar Dewa menjadi momen penting yang menarik perhatian banyak tokoh kuat untuk datang memberikan ucapan selamat. Dalam beberapa hari terakhir, Kota Tianyun menjadi sangat ramai. Saat Luo Xiu berjalan-jalan di jalan-jalan kota, dengan kultivasi di tingkat pertama Kaisar Dewa, dia tampak biasa saja dan tidak menarik perhatian. Namun tiba-tiba, dia melihat 2 sosok anggun keluar dari sebuah toko obat. Matanya sedikit menyipit, dan dia terkejut. Salah satu sosok itu terasa akrab baginya. Ketika dia melihat wajah wanita tersebut, Luo Xiu merasa dunia ini sangat kecil. Wanita itu adalah Yan Siruo. Beberapa waktu lalu, ketika Liu Xiahan menculik orang-orang dari Sekte Taixuan, Luo Xiu menemukan Yan Yuer yang saat itu menggunakan nama Hong Fei, tetapi Yan Siruo telah menghilang tanpa jejak. Meskipun Ji Xuankong berjanji untuk membantu Luo Xiu mencari Yan Siruo, janji itu ternyata hanya formalitas belaka tanpa tindakan nyata. Di alam semesta yang luas ini, Luo Xiu tidak tahu harus mencari kemana. Namun, secara kebetulan, dia bertemu dengannya di sini. Luo Xiu juga memperhatikan wanita lain yang berjalan bersama Yan Siruo. Wanita itu mengenakan gaun biru, tampak cantik, dan memancarkan aura anggun. Ketika wanita itu menyadari tatapan Luo Xiu, dia mengerutkan alis. Menyadari tatapannya yang terlalu lama, Luo Xiu segera mengalihkan pandangannya dan tersenyum meminta maaf. Pria cabul. Wanita bergaun biru itu mendengus dingin, menarik tangan Yan Siruo, dan berjalan pergi. Yan Siruo, tentu saja, tidak mengenali Luo Xiu karena penampilannya yang telah berubah. Dia hanya menatap Luo Xiu sekilas tanpa minat, lalu mengikuti wanita di sampingnya. Luo Xiu tersenyum masam, tetapi, karena ini menyangkut Yan Siruo, dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Ning Jie, dia mengikuti kita, ujar Yan Siruo kepada wanita di sampingnya. Sepertinya Ning Jie terlalu cantik, sehingga dia tertarik padamu, canda Yan Siruo. Kamu juga cantik, Siruo. Lagi pula, dia pertama kali menatapmu, jawab Ning Jie dengan dingin. Tapi, pria cabul seperti itu pasti bukan orang baik. Jika dia berani mengganggu, aku akan memberinya pelajaran. Sambil berbicara, keduanya tiba di depan pintu gerbang kediaman Tuan Kota. Saat ini, tamu-tamu terus berdatangan untuk memberikan selamat atas pencapaian Tuan Kota Tianyun. Masuk ke dalam kediaman tidak membutuhkan undangan, tetapi setiap tamu harus membawa hadiah sebagai tanda penghormatan. Jelas, Tuan Kota Tianyun memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan harta benda, dan dengan statusnya yang sekarang, dia tidak khawatir ada yang berani membuat masalah di sini. Mengapa mereka datang ke sini? Pikir Luo Xiu saat melihat mereka memasuki kediaman Tuan Kota. Luo Xiu segera menduga bahwa Yan Siruo mungkin datang ke kota Tianyun untuk mencari Yan Yuer.
Memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, Luo Xiu juga masuk ke kediaman tuan kota dengan memberikan hadiah seadanya. Aula besar kediaman itu sangat luas. Ketika Luo Xiu masuk, dia melihat banyak tamu, termasuk para pemuda berbakat dari generasi muda Sekte Abadi Tianyun, serta tokoh-tokoh terkemuka dari sekte lain yang menjalin hubungan baik dengan Tianyun. Di antara para pemuda berbakat, seorang wanita dengan gaun merah menyala menjadi pusat perhatian. Wanita ini dikenal sebagai Hong Fei, atau yang juga disebut sebagai Gadis Phoenix. Dia memiliki bakat luar biasa dalam hukum elemen api dan menunjukkan kemajuan kultivasi yang sangat pesat. Sekte Abadi Tianyun bahkan telah menetapkannya sebagai pewaris berikutnya dari posisi pemimpin sekte. Dengan keberhasilan Tuan Kota Tianyun yang mencapai tingkat 7 Kaisar Dewa, banyak tokoh besar dari sekte tersebut datang untuk memberi selamat, diikuti oleh para murid muda. Di sekitar Hong Fei, banyak pemuda berkumpul, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Gaun merahnya memancarkan kehangatan seperti api, tetapi sikapnya dingin bak gunung es. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, namun suara itu bukan milik Luo Xiu melainkan Yan Siruo. Luo Xiu memperhatikan bahwa Yan Siruo berjalan ke arah Hong Fei, ditemani oleh wanita bergaun biru di sisinya. Jelas sekali Yan Siruo tidak tahu bahwa ingatan masa lalu Hong Fei telah dihapus. Kau salah orang, jawab Hong Fei sambil menggelengkan kepalanya. Namun, dalam pikirannya, bayangan Luo Xiu tiba-tiba muncul. Dia ingat bahwa sebelumnya Luo Xiu juga memanggilnya dengan nama Yuer. Sekarang, orang lain juga memanggilnya dengan nama yang sama. Apakah mereka benar-benar mengenalnya di masa lalu? Mengenai ingatannya yang telah dihapus, Hong Fei merasa tidak terlalu peduli. Baginya, yang paling penting adalah menjadi dirinya sendiri, apakah itu sebagai Hong Fei atau Yan Yuer. Ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh siapapun. Sifat keras kepala ini diwarisi dari kepribadian Yan Yuer yang sebelumnya. Karena sifat inilah, ia tidak terlalu memikirkan apakah ingatannya harus dipulihkan atau tidak. Tidak mungkin, Yuer, kau tidak mengenaliku lagi. Melihat Hong Fei tampak seperti tidak mengenalnya, Yan Siruo terkejut dan segera berkata, meskipun kau tidak mengenaliku, apakah kau juga tidak ingat Luo Xiu? Gadis muda, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dia adalah Hong Fei, bukan orang yang Anda cari. Tolong tinggalkan tempat ini, kata seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul di samping Hong Fei. Wanita tua itu berbicara dengan nada dingin. Hong Fei memiliki bakat luar biasa dalam hukum elemen api, sehingga mendapat perhatian besar dari Sekte Abadi Tianyun. Wanita tua itu adalah penjaga pribadinya, yang secara alami tidak ingin Hong Fei terganggu oleh pengaruh eksternal. Namun, Yan Siruo tidak menyerah. Dia melangkah maju dan hendak berbicara, tetapi wanita tua itu mendengus dingin dan menunjuk ke udara. Wanita tua itu adalah seorang ahli tingkat Kaisar Dewa, sedangkan Yan Siruo, meskipun telah meningkat pesat, hanya berada di tingkat ketiga Kaisar Dewa. Bagaimana dia bisa menahan serangan tersebut? Luo Xiu yang berada di kejauhan melihat ini dan hendak turun tangan. Namun, wanita bergaun biru di samping Yan Siruo tiba-tiba maju dan mengangkat tangannya, melepaskan serangan telapak tangan di udara. Boom! Saat serangan telapak tangan bertemu, hal yang mengejutkan terjadi. Wanita tua tingkat Kaisar Dewa itu mundur beberapa langkah, sementara wanita bergaun biru itu tidak bergerak sedikit pun. Perbedaan kekuatan mereka sangat jelas. Seluruh aula terdiam. Para tamu, terutama orang-orang dari Sekte Abadi Tianyun, mengenal wanita tua itu sebagai salah satu tetua tingkat Kaisar Dewa. Namun, wanita bergaun biru itu mampu mengalahkannya dengan mudah. Siapa sebenarnya wanita ini? Apa latar belakangnya? Seorang tamu di kediamanku berani melukai anggota Sekte Abadi Tianyun. Apa maksud Anda? Suara penuh wibawa terdengar, dan kerumunan segera membuka jalan. Seorang pria parubaya berjalan dengan langkah tegap, memancarkan aura menekan. Pria ini adalah Tuan Kota Tianyun, yang telah lama memegang kendali di kota ini. Dengan status dan kekuatannya, dia memiliki aura dominasi yang luar biasa. Dia baru saja mencapai tingkat ke-7 Kaisar Dewa, dan meskipun kekuatannya belum sepenuhnya stabil, auranya yang bocor cukup untuk menimbulkan rasa takut di antara orang-orang di sekitarnya. Wanita bergaun biru itu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya ketika Tuan Kota Tianyun muncul. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin hanya setara dengan tingkat tengah Kaisar Dewa. Tuan Kota, ini hanya salah paham. Saya tidak berniat melukai siapapun. Hanya saja teman saya ingin bertanya sesuatu kepada gadis ini, tetapi orang di sisinya tiba-tiba menyerang, jelas wanita bergaun biru itu. Tuan Kota Tianyun mengerutkan alisnya. Hari ini adalah perayaan atas keberhasilannya mencapai tingkat ke-7 Kaisar Dewa. Dia tidak ingin kejadian seperti ini merusak suasana perayaan. Dia melirik ke arah orang-orang di sekitarnya, dan seseorang segera menggunakan transmisi suara untuk menjelaskan situasi kepadanya. Haha, siapapun yang datang ke sini adalah tamu saya. Jika ini hanya kesalahpahaman, mari kita duduk dan membicarakannya dengan baik, kata Tuan Kota Tianyun sambil tersenyum.
Wanita bergaun biru itu juga tidak ingin memperpanjang masalah dan mengangguk setuju. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi saya bukan orang yang Anda sebut sebagai Yan Yuer. Nama saya Hong Fei, dan saya sama sekali tidak mengenal Anda, kata Hong Fei dengan nada dingin kepada Yan Siruo dan wanita bergaun biru itu. Bagaimana dengan Luo Xiu? Apakah kau juga melupakannya? Apakah dia tidak pernah datang mencarimu? Tanya Yan Siruo dengan penuh harap. Dia pernah mencariku, tetapi aku tidak ingat siapa dia. Mungkin aku mengenal kalian di masa lalu, tetapi aku tidak memiliki ingatan tentang kalian sekarang. Jadi, aku harap kalian tidak mengganggu hidupku lagi, jawab Hong Fei dengan dingin, memberikan kesan seolah-olah dia tidak peduli. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Siruo terdiam, tidak menyangka situasi akan berkembang sejauh ini. Bersambung.